berasanya kita udah kenal gitu kan ya sampai bertahun-tahun, teman-teman ya, udah temenan, udah bestie banget, udah pasangannya wah ya udah banget lah gitu kan ya. Berbagai macam lah orang-orang di sekitarnya kita, teman-teman. Tapi ya ternyata memang manusia ya teman-teman ya, kita nggak pernah tahu dalamnya hati orang tuh kayak gimana. Nah di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman, kita bakalan baca siapa sih sosok yang sering banget memanipulasi perasaan terdalamnya ya teman-teman ya. Bilangnya oke, baik-baik aja gitu kan ya, tapi ternyata ya di dalam dirinya dia terkandung sejuta misteri cie. Kayak gitu ya teman-teman. Kita bakalan baca buat teman-teman Aquarius ya, dimanapun kalian berada. Yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com atau ke description ya teman-teman ya, di setiap videonya. Oracle Card Indonesia itu ada di description ya, ada alamat email dan juga link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, seperti itu. Jadi ya buat kalian semua yang menghendaki terapi tapi masih belum afford ya buat private reading barengan sama Oracle Card Indonesia atau terapi ya, ataupun apapun lah ya teman-teman ya, itu udah ada tuh disediain di channel yang ketiga teman-teman. Kalian tinggal putar aja berulang-ulang gitu kan, dia dengerin berulang-ulang ya, itu bakalan bawa manfaat banyak buat kalian semua pastinya ya. Yang penting konsisten aja buat ngedengerinnya. Oke, balik lagi nih general timeless reading ya, jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati dan umum ya buat siapa aja. Yang penting kalian mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Oke, kita bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Kalian nggak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita, tapi kalau kalian mau pilih kartu juga boleh ya. Oke, tapi yang jelas kalian kudu yang namanya wajib banget untuk mendengarkannya. Oke. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. Satu dulu ya teman-teman ya, kita baca untuk cerita kamu yang pertama. Ciri-cirinya orang ini ya seperti apa? Ciri-cirinya orang ini. Orangnya kayak gimana sih? Orangnya pinter, smart banget, wawasannya juga luas teman-teman ya. Dan juga ini adalah orang yang sebenarnya cukup romantis ya, cukup romantis. Jadi dia tuh bisa banget yang namanya memanage waktunya dengan baik ya. Saatnya kerja-kerja ya, saatnya bersenang-senang ya. Dia bisa bagi waktu antara relationship dengan pekerjaannya gitu. Tapi tetap aja pinter gitu loh ya. Bener-bener otaknya tuh bener-bener encer ya. Jadi kita butuh yang namanya belajar yang luar biasa, dia cukup buka buku apa gitu kan ya, udah deh keserap semua gitu, ibaratnya kayak begitu ya. Smart, wawasannya luas, diajak ngomong juga nyambung, enak ya. Enak banget kalau misalkan kita tuh ngomong sama orang yang pengetahuannya luas ya teman-teman, kita jadi ikutan pinter. Nah ini dia sebabnya gitu kan ya, bersama dengan siapa, di lingkungan yang seperti apa, itu akan gitu kan ya membawa kita kemana, itu penting banget. Kalau kita lingkungannya gitu kan ya orang-orang dengan pengetahuan yang luas ya, mau belajar, wawasannya juga luas teman-teman ya, kita pasti juga keikutan termotivasi gitu kan ya untuk belajar. Setidaknya dengan mendengarkan mereka bicara aja, kita tuh udah kayak didongengin sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya. Itu jadi pengetahuan loh teman-teman ya, dan itu mahal banget pengetahuan tersebut ya. Alright ya, ini adalah ciri-cirinya orang ini. Nah sekarang kita bakal lihat nih hubungannya apa sih sama kamu ya, hubungan yang kayak gimana. Kalian saling mencintai ya, saling mencintai, tapi memang ya teman-teman kalau dilihat di sini ada potensi-potensi LDR atau sedang ada jarak di antara kalian ya. Kita lihat apa perasaannya dia yang sebenarnya, yang ditutupi dari kamu ya, di depan sama di belakang tampak berbeda cie. Apa sih? Oke. Ada cerita-cerita masih terjebak di masa lalu ya teman-teman ya. Masih ada masa lalu yang belum kelar gitu loh ya. Jadi seseorang menanti ya dan masih belum selesai ya, masih belum diselesaikan. Tapi ya dia sih so far feel enjoy, tapi orang di masa lalunya ini yang masih belum feel lepas ya, seperti itu. Nah kenapa? Alasannya apa ya?
Kayak ya karena memang sama yang lalu ya itu memang ada perbedaan dan memang besar dan sempat ibaratnya ribut dengan lingkungan sekitar ya teman-teman ya, dan juga ini hubungan-hubungan yang kayak selalu ribut, selalu bawa kekhawatiran, selalu yang maksudnya jadi nggak nyaman, nggak tenang kayak gitu loh ya. Jadi dia ya merasa bahwa nggak perlu diomongin juga, ya udah kelar gitu. Tapi buat orang tersebut ya, orang di masa lalunya itu belum kelar gitu loh teman-teman ya, repot kan kalau kayak begini ceritanya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan ya, kita lihat. Tiap orang tuh punya prosesnya masing-masing ya. Kalau misalkan memang buat dia itu udah selesai dan kamu sendiri juga udah denger ya cerita dari dia, ya udah ya, belajar percaya. Dan memang kalau memang itu sesuatu hal yang kamu tahu sendiri udah kelar ya teman-teman ya, ya udah gitu ya. Ibaratnya orang tuh punya prosesnya masing-masing. Kalau misalkan menurut si orang tersebut di masa lalu masih belum selesai dan sebagainya ya, percayalah bahwa yang namanya sesuatu yang dilakukan dengan kurang baik ya teman-teman ya, artinya melakukan hal-hal yang baik nantinya juga pasti akan terjawab sesuatu hal yang baik-baik pula. Tapi kalau misalkan dia dalam artian orang di masa lalunya dia tersebut gitu kan melakukan hal-hal yang kurang baik, ya pasti nantinya juga akan kembali lagi ke hal-hal yang kurang baik ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih teman-teman. Ke kamunya sih lebih ke kayak ya udah, momennya bareng kamu sekarang, ya udah sama kamu aja gitu. Toh juga kamu udah tahu bahwa itu tuh udah kelar gitu loh, udah selesai ya menurut dia, dan memang udah selesai gitu. Dan memang masih ada ketidakterimaan dari orang-orang di masa lalunya gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang pertama ya. Wow, cerita yang pertama ini sungguh complicated ya, tapi sebenarnya nggak complicated banget sih ya. Tapi karena satunya lagi merasa masih belum kelar, yang satunya udah ya, ini dia yang kadang-kadang jadi suatu hal yang kayak persepsi orang sendiri-sendiri ya guys ya. Right, kita lihat di cerita yang kedua ya teman-teman ya. Tunggu sebentar, ini ada yang jatuh. Oke, ciri-ciri orang ini ya, ciri-ciri orang ini kita lihat seperti apa sih orangnya. Orang ini gampang galau teman-teman ya, gampang kepengaruh banget gitu ya, gampang bingung ya, terus juga orang yang agak lama kalau ada masalah tuh suka menunda gitu loh, nggak dikelarin langsung ya, tapi kayak ditunda lama gitu. Orang yang tertutup iya sih, cuman tertutupnya nggak setertutup itu juga ya teman-teman ya. Suka cerita sih iya gitu, tapi harusnya nih cerita yang pada akhirnya jadi cerita yang menyesatkan dirinya dia sendiri gitu ya, jadi bikin susah dia sendiri gitu loh ya, kayak gini. Nah, kaku orangnya, nggak suka dikasih tahu tapi gampang terpengaruh ya, orangnya kayak gitu. Kita lihat ya, dilihat dari hal ini teman-teman, hubungannya sama kamu apa sih ya, hubungannya sama kamu apa. Oke. Sebenarnya punya perasaan iya, tapi ini cenderung punya jarak ya teman-teman ya, punya jarak, lalu juga bisa jadi LDR juga ya. Tapi ini orang yang memang secara jarak jauh ya, bisa jadi luar kota, bisa jadi luar negeri ya sama kamu ya, seperti itu, berjarak lah. Nah, kita lihat sebenarnya perasaannya dia itu apa sih yang ditutupi dari kamu. Dia tuh sebenarnya suka ya sama kamu, sebenarnya suka teman-teman ya, tapi ada kebingungan bahwa sukanya dia ini pada akhirnya dilepaskan karena dia mau mengejar sesuatu yang berkaitan dengan impian dan ambisinya dia ya, seperti itu. Nah, kita lihat kenapa sih, apa alasannya gitu. Karena dia merasa bahwa ya kayak pasti aku ditolak gitu ya, pasti aku begini begitu karena ada perbedaan ini ya, perbedaan adat, budaya, perbedaan segala sesuatu hal ya, keyakinan bahkan gitu. Jadi dia kayak sebelum maju itu udah kayak berasa kalah duluan guys ya, kayak gitu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu? Ya menerima situasi dan kondisinya seperti apa. Kalau memang sudah ada perbedaan dan dia aja ya belum memulai aja udah kayak begitu gitu kan, ya mendingan janganlah teman-teman ya. Mendingan nggak usah lah, daripada nanti kalau misalkan udah jalan gitu kan malah jadi berantakan di tengah-tengah dan malah ya pergi gitu loh, tidak ada pertanggungjawaban kan ya. Mendingan nggak usah, kalau udah jelas nggak usah ya udah nggak usah gitu dari awal, malah udah enak ya. Belajar menerima situasi dan kondisi, membebaskan diri ya teman-teman ya, dan juga ayo ya cari
kejar impian kamu sendiri, kamu punya tujuan sendiri itu apa ya, kayak gitu. Oke. Cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju cerita kamu yang ketiga. Cerita yang ketiga, kita lihat ciri-cirinya orang ini nih kayak gimana ya, ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya cukup komitmen ya. Jadi kalau memang udah suka sama satu orang ya dia bakalan suka sama satu orang ya. Introvert, tertutup banget teman-teman, tapi moody orangnya ya, orangnya moody. Jadi bisa jadi kalau misalkan dia udah nggak suka banget nih sama orang ya, benar-benar akan kelihatan banget kalau nggak suka. Dan bagusnya dia itu langsung menarik diri gitu loh dari sana teman-teman ya. Jadi tidak memperlihatkan ketidaksukaan ya, tapi lebih ke kayak melipir gitu ya. Ya udahlah gitu ya, orangnya seperti ini, moody banget orangnya. Tapi kalau dia udah suka sama orang ya teman-teman ya, dia bakalan bisa talkative banget gitu kan, kayak berasa ekstrovert gitu, padahal dia introvert ya, orangnya cukup introvert. Orang banyak yang suka sama dia ya, secara ingin mendekati, ingin deket itu banyak banget ya, seperti itu. Dilihat dari latar belakangnya ya di cerita ini teman-teman ya, ini hubungannya apa sih sama kamu ya, kita lihat. Oke. Temen bisa ya, rekan kerja juga bisa teman-teman, tapi dalam hal ini PDKT-an juga bisa sih ya, seperti ini. Kita lihat ya perasaan sebenarnya dia apa sih. Nah dari sini nanti bisa terjawab kan ya, kita lihat. Sebenarnya dia tuh kepingin yang namanya menjalin hubungan serius sama kamu teman-teman ya, kepingin banget yang namanya ya PDKT kan sama kamu, dia tulus banget ya sih sama kamu, iya kepingin komitmen sama kamu, merancang sesuatu hal berdua gitu kan ya, ingin menuju ke satu tujuan bersama ya, satu harapan gitu loh ya. Dan memang tulus sih teman-teman ya, kepingin berbahagia sama kamu, menikmati segala sesuatu hal, momennya bareng sama kamu ya, seperti itu. Nah kenapa, apa alasannya ya, kita lihat ya, nyambung secara emosi dan perasaan, dia merasa terkoneksi gitu loh sama kamu tuh, merasa terkoneksi banget. Wow. Apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu ya, kalau kamunya mantep ya mantepin gitu. Cuman kalau misalkan dilihat di sini, ini bisa jadi salah satu dari kalian udah punya pasangan ya guys ya, bisa jadi kamunya gitu kan ya, atau dianya ya udah punya pasangan. Dan ini ya jangan ya kalau udah punya pasangan. Ataupun alternatif yang kedua dari bacaan ini adalah ada ikut campur orang ketiga, bisa jadi family ya, ini yang menyebabkan kurang nyaman ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Nah ini ya kurang baik ya. Semoga kalau misalkan kalau masalahnya dari family kayak misalkan orang tua dan sebagainya, ini masih bisa yang namanya ibaratnya dijembatani ya teman-teman ya, kalau ya tidak ada faktor-faktor seperti kayak perbedaan adat budaya, keyakinan dan sebagainya yang pada akhirnya melibatkan keluarga besar gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ya pasangan ya teman-teman ya, entah suami entah itu istri gitu kan ya, pasti juga nggak akan lah gitu kan. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena kita nggak akan pernah mau kan ya diperlakukan yang sama pun rasanya sakit ya. Jadi jangan memperlakukan hal seperti itu. Jadi ada dua alternatif di sini ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga. Right, semoga dari cerita-cerita ini ya teman-teman ya, kita belajar banyak ya, belajar tentang apa sih, belajar tentang kejujuran diri ya, karena kita nggak bisa ngarepin kejujuran dari orang lain, right ya, kalau kita sendiri aja nggak bisa jujur sama diri kita. Jadi kejujuran diri dimulai dari siapa? Dari diri sendiri. Oke, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pastinya teman-teman ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day.